Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 27 Juni tahun 2021, hari Minggu, kita akan kembali beribadah secara online. Apa kabar semua? Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan. Mari kita sehati, tundukkan kepala, arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami akan masuk ke dalam ibadah online dan akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus memimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Hari ini kita akan baca satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita merenungkan, tentu tidak ada seorang pejuang yang mau kalah. Setiap orang yang berjuang dalam pertandingan ataupun di medan perang pasti ingin mengalami kemenangan. Setiap pejuang akan berusaha. Katakan berusaha. Setiap pejuang akan berusaha sampai titik darah penghabisan untuk memenangi, memperjuangkan pertandingan atau peperangan yang sedang dihadapinya. Tetapi berbeda ketika secara nyata kita menghadapi musuh yang jauh lebih besar, yang lebih hebat dari kita, dan kita sudah berpuluh-puluh kali dipukul kalah, berulang-ulang digoda dan mau dihancurkan oleh musuh tersebut. Mungkin seakan-akan sudah habis harapan, sudah tidak mungkin menang, tidak akan ada jalan keluar. Nah, begitu pula ketika kita mengalami pencobaan. Terkadang dorongan untuk mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan godaan, dorongan untuk mengabaikan perintah Tuhan dan melakukan dosa saat kita mengalami kewalahan di dalam pencobaan itu. Mungkin kita merasa, tidak mungkin deh aku menghadapi pencobaan ini. Pencobaan ini begitu berat sekali. Kayaknya gak ada jalan keluar. Kayaknya Tuhan juga tidak memperhatikanku. Dengar baik. Firman Tuhan dengan tegas di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, firman Tuhan di belakangnya dikatakan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan memberi jalan keluar. Katakan amin. Kita layak mengucapkan syukur. Kita layak mengucap syukur dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Karena Tuhan bukan penyebab masalah itu. Bukan penyebab pencobaan itu. Pencobaan itu datang dengan jelas dikatakan di surat Yakobus 1 ayat 13 dari keinginan kita sendiri. Dari keinginan sendiri, demikian pun Tuhan tetap memantau kita. Kita menjadi sorot pusat perhatiannya Tuhan loh. Keren gak? Setiap pengikut Tuhan menjadi sorot pusat perhatian Tuhan.
kita dalam gendongannya. Dia selalu dalam kehidupan kita setiap detik, setiap saat. Yang ada adalah manusia yang jauh dari Tuhan. Karena keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup, dia begitu digoda untuk masuk ke dalam pencobaan itu. Dan dia mengatakan, gak apa-apa dah, cuman sekali ini aja. Sesudah itu aku segera bertobat kembali. Apakah ada waktu untuk bertobat? Maybe yes, maybe no. Yang pasti sulit untuk diprediksikan. Yang pasti ujung-ujungnya dosa adalah maut. Nah, jadi kita tidak mengatakan aku bersyukur untuk segala hal. No, yang harus kita ucapkan adalah aku bersyukur dalam segala hal. Saat aku terjatuh di dalam keinginan itu, aku digoda di keinginan itu, dan aku masuk ke dalam pencobaan, Tuhan memberi aku jalan keluar karena aku segera berbalik kepada Tuhan. Jadi kita jangan mengatakan, Tuhan kasih aku pencobaan lagi. Sudah tahu saat ini pandemi COVID-19, aku masih digoda, masih jatuh ke dalam pencobaan. No, pencobaan itu datang karena keinginanmu sendiri. Nah, Tuhan bukan sumbernya. Tuhan bukan penyebab masalah itu. Yang ada, Tuhan menyediakan jalan keluar. Katakan, Tuhan menyediakan jalan keluar. Nah, jalan keluar yang Tuhan berikan, di sanalah kita layak, patut mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nah, apakah artinya ketika pencobaan datang mulai mengetuk pintu hati kita? Nah, di sana kita perlu sungguh-sungguh menyerahkan semua keputusan ke tangan Tuhan. Dan kita jangan menyerahkan keputusan ke tangan dosa. Nah, di sanalah iblis selalu curang membohongi kita. Cuman sekali ini aja, cuman sekali ini aja. Mumpung lagi stay at home, mumpung lagi banyak karantina dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan kita tidak memiliki pemilihan lain, dan aku mau mengikuti perkataan si jahat itu, toh cuman sekali. Nah, tadi saya mengatakan toh cuman sekali. Jangan pernah ada hal itu. Segera libatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Nah, biar Tuhan yang selalu memantau hidup kita itu memberi solusi, memberi jalan keluar. Amin. Nah, sering kita tergoda. Contoh, aku mau balas dendam, dia terlalu jahat kepada saya. Dia membuat saya jatuh. Dia comel ngomongin saya, gosipin saya. Pokoknya saya mau balas dendam. Poin pertama adalah selalu menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan. Nah, saat engkau merenungkan firman Tuhan, di sana jelas mengatakan firman Tuhan yang tertanam di hatimu itu membuat engkau ingat kembali firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apabila orang menampar pipi kiri, beri pipi kanan. Dan selalu dasarnya adalah kasih di dalam Tuhan. Sehingga tidak perlu membalas dendam, tapi menyerahkan pembalasan ke tangan Tuhan. Itu dia. Tidak tergoda kepada keinginan dan yang membuat engkau jatuh di dalam pencobaan. Amin. Pasti sudah jelas ya, saya memberi contoh hal itu. Nah, jadi jangan sampai kita mengalami pencobaan yang tidak dapat kita kalahkan. Nah, Tuhan yang menyediakan pertolongan, Tuhan yang menyediakan jalan keluar, Tuhan yang selalu mendampingi, menyediakan, memimpin dan mengkawal dengan pasukan malaikat Tuhannya, dan juga melindungi dan meluputkan kita dari malapetaka dan godaan itu, selalu memberi jalan keluar. Itu ya poin pertama. Dan selanjutnya adalah perlu merenungkan firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, firman Tuhan ada dalam hatiku. Nah, dan tersimpan janji-janji Tuhan. Dalam hatiku tersimpan janji-janji Tuhan. Supaya aku jangan
berdosa di hadapan engkau huruf besar, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, jadi jelas sekali di sini dikatakan kalau kita merenungkan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri akan memberi solusi jalan keluar, akan menolong kita. Dan jelas sekali Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Oleh karena itu jangan mengatakan tidak ada jalan keluar. Dari dalam gelap terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kita siapa? Pengikut Tuhan. Kita siapa? Hamba Tuhan. Kita siapa? Anak Tuhan yang diberi kuasa menjadi anak Tuhan. Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang membuka hati menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dia diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Keren gak? Diberi kuasa loh. Apa yang kau ikat di bumi tak ikat di sorga. Nah itu kuasa loh. Jadi engkau bisa menolak semua godaan pencobaan itu. Dan menekan keinginanmu, mengalahkan keinginanmu dengan ayat-ayat firman Tuhan. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Nah jelas sekali supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Terus Mazmur 112 ayat 4 mengatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin. Nah, ini jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada kita, dari gelap akan terbit terang bagi anak-anaknya, bagi kita pengikut Kristus. Oke? Nah, itu poin pertama. Apa betul Bu Yohana dari dalam gelap terbit terang? Apakah betul ada solusi dan jalan keluar? Apakah ada keuntungan dari hal ini? Begini ya. Dari dulu kita mendengarkan lapisan ozon di atas Antartika bocor, sehingga membuat suasana dunia kacau, panas, dan tidak enak. Dan selalu segala sesuatu selalu seimbang. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi saat karantina COVID-19. Kita stay at home. Pertama, polusi di udara, polusi menjadi bersih dan jernih. Poin kedua, lapisan ozon itu yang di atas Antartika keren sekali, berhasil ditutup. Ozon yang bocor itu berapa besar Bu Yohana yang ditutup? 1 juta kilometer persegi. Bukan kilometer aja loh, ada perseginya. 1 juta kilometer persegi. Lapisan ozon yang bocor itu tertutup. Lapisan ozon yang bocor karena begitu polusinya dunia sekarang sudah tertutup. Karena kita patuh kepada pemerintah. Kita patuh kepada hukum kesehatan. Kita patuh saat disuruh karantina dan prokes itu. Kita menepati, kita work from home, kita stay at home, udara bersih, lapisan ozon tertutup. 1 juta kilometer persegi. Nah itu poin pertama. Bergunanya firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan digenapi. Amin. Dari gelap terbitlah terang. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Keren, Tuhan Yesus baik, sangat amat baik untuk engkau dan saya. Amin. Kita selalu dalam perlindungannya. Jangan mengatakan, karena pandemi ini ada Tuhan enggak? Tuhan sedang
melakukan sesuatu yang sangat baik untuk setiap kita. Amin. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tuh adil, Dia selalu memantau setiap kita. Amin. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, dengan kondisi sekarang ini yang kita terdesak, yang kita merasa kita menderita dan kita merasa dirugikan. No, tidak pernah Tuhan mengizinkan kita rugi. Tuhan selalu memberi keberuntungan, Tuhan selalu memberi kemurahan, Tuhan selalu memberi kebajikan, keberkatan, keberuntungan pada kita. Coba perhatikan. Poin kedua, dalam situasi begitu, ambil kesempatan, ciptakan sesuatu di dalam tengah-tengah sikon yang menurut kita aku sangat dirugikan. Saya kasih contoh ya. Di Alabama, negara bagian terbesar produksi penghasil kapas di Amerika. Suatu hari seekor kumbang kapas Meksiko terbawa ke Alabama. Di sana kumbang itu menciptakan, membuat koloni kumbang pemusnah kapas, sehingga dalam waktu sekejap perkebunan kapas di Alabama itu musnah dalam waktu relatif singkat. Sangat menyedihkan sekali karena itu pokok penghasilan penduduk negara bagian Alabama di Amerika. Nah, penduduk Alabama bingung sekali, frustasi dengan kondisi yang ada. Karena kenapa? Itu mata pencarian mereka satu-satunya. Sampai mereka sepakat bangun maskot si kumbang kapas di Alabama itu. Dan mereka taruh patung itu di tengah-tengah kotanya supaya mengingat kondisi yang ada. Tapi dalam kesempatan itu mereka tidak putus asa walaupun mereka frustasi. Mereka menggali dan melakukan sesuatu uji coba untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan. Dalam waktu tidak berapa lama, Alabama sudah menjadi sumber penghasil buah dan sayur yang mencukupi kebutuhan Amerika terbesar. Keren gak? Sangat keren sekali. Mereka menjadi penghasil buah dan sayur. Yang tadinya penghasil kapas, sekarang penghasil buah dan sayur. Dan terbesar lagi. Jadi target kita bukan yang kecil-kecil, bukan yang kece-kece. Harus aku memiliki target. Itu bukan berarti serakah. Memiliki ambisi itu boleh, tapi ambisinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka berhasil sebagai penghasil buah dan sayur. Mereka melakukan sesuatu. Amin. Nah, kadangkala, saudaraku dalam Tuhan Yesus, kadangkala keadaan memaksa kita untuk memutar arah. Memutar arah. Yang ini gak bisa, aku coba ini. Tapi bukan coba serudak-seruduk. Tentu dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi hikmat. Ketika arah hidup kita berubah, hidup kita berubah, kita tidak apa-apa mulai lagi dari nol. Amin. Kita mulai dari nol, tapi kita melakukan sesuatu, kita berjuang. Itu yang dikatakan pejuang. Pejuang, dan kita jangan kalah dengan keadaan. Lakukan sesuatu. Mungkin seperti teman saya, dia stay at home. Oh gak apa-apa, dia open PO jual masakan. Dia open PO menjual ini dan itu. Gak apa-apa, open PO. Jadi bukan setiap hari toh. Seminggu mungkin 2 kali. Atau karena dia stay at home, dia jahit baju. Dia terima maklon, dia terima ini dan itu. Yang penting tidak menjadi ngelamun. Ya, yang ngelamun ujung-ujungnya nanti kena mental illness lagi. Repot kan? Jadi kalau kondisi membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu, putar arah. Lakukan sesuatu yang positif dan selalu optimis. Optimis dalam kehidupan ini, itu yang membuat kita
bersemangat, tidak mengalami kebingungan. Jangan sampai post power syndrome masih muda banget ya. Jadi jangan mengatakan post power syndrome itu pasti usia tua loh. No, orang yang tidak bisa produktif lagi karena dia harus diam di rumah. Wah, dia langsung mengalami post power syndrome. Seperti ada satu konseling mengatakan, wah ayahnya karena di PHK, diam di rumah, kerja yang rendah nggak mau, akhirnya bapaknya tiap hari isep rokok dan akhirnya mengalami post power syndrome dan merepotkan keluarga. Nah, harusnya kita justru bersatu padu maju melakukan sesuatu. Amin. Sesuatu yang baik, sesuatu yang produktif. Nah, namun banyak sekali orang yang menghadapi perubahan meskipun itu menyakitkan akan melemparkan pertanyaan. Semua mudah terjadi. Selanjutnya langkah apa yang harus aku lakukan? Mereka bingung. Apa yang aku harus lakukan? Bukan kita bertanya-tanya kiri kanan, tapi kita berlutut. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin diskusi dengan keluarga, diskusi dengan istri, diskusi dengan suami. Ini mengalami perubahan bagaimana? Jadi jangan mengatakan, aku sudah A, ya A nggak boleh berubah. Nggak, bukan begitu. Kalau A nggak bisa, kita coba B, C. Dengan kita berdoa, pasti ada sesuatu langkah terobosan yang akan terjadi untuk satu pejuang, untuk satu pemenang. Amin. Jadi kita harus lakukan sesuatu. Seperti ada seorang yang bernama Rainbow Nibor yang hidup tahun 1930. Ini saya kutip dari satu bacaannya. Dia berdoa demikian. Rainbow Nibor ini dia berdoa. Dia tulis doanya di satu buku renungan. Anugerahi aku ketenangan ya Tuhan, untuk aku bisa menerima hal-hal yang tidak dapat berubah dan tidak dapat kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Jadi dia mengatakan, beri dia berjiwa besar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat dia ubah. Tapi beri dia keberanian untuk bertindak, untuk merubah hal-hal yang dapat kuubah dan kebijakan untuk mengetahui perbedaannya. Itu orang yang berjiwa besar dan keren sekali. Dia berani berdoa begitu. Dan itu dia hidup tahun 1930. Dia berdoa begitu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, jadilah bijak dalam segala keadaan. Amin. Kalau kita tidak bisa memaksa orang berubah, kita terima ketidaksempurnaan itu. Amin. Nah, tetap terus berjuang. Tetap terus berjuang hingga mencapai hasil yang terbaik. Selalu ada solusi dan harapan. Dari sebuah harapan, kita belajar berjuang. Dari sebuah perjuangan, kita belajar berkorban. Dari pengorbanan, sacrifice, kita belajar ketulusan. Itulah yang perlu. Mulai dari hati. Mulai dari hati. Dan kita terima dari kondisi lockdown. Dari kondisi karantina. Kita belajar menghargai kesehatan, menghormati hukum alam dari Tuhan, menghormati hukum kesehatan dari Tuhan. Mungkin kita merasa tidak enak, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memperbaiki kondisi yang tidak baik menjadi baik. Hormatilah.
belajar dari kondisi lockdown. Kita belajar bertahan, survive dalam kehidupan. Kita belajar jaga kesehatan, memakai masker, memakai face shield, karena kita mau sehat. Itulah hukum kesehatan, dan kita survive untuk hidup sehat, hidup benar, patuhi segala rambu-rambu kesehatan. Amin. Nah, kita pelajari. Poin ketiga adalah tetap nyaman saat kondisi buruk sekalipun. Tetap nyaman. Katakan tetap nyaman. Tetap nyaman sekalipun kondisi sangat buruk. Kadang kita perlu memilih menikmati ketidaknyamanan. Kita memilih, kita terpaksa, kita perlu, dan kita harus memilih kondisi yang tidak nyaman itu dan kita enjoy. Menikmati ketidaknyamanan itu seperti Tuhan Yesus harus memikul salib naik ke Bukit Golgota untuk menebus setiap kita. Dia memikul salib. Padahal bisa nggak dia lepas dari itu semua? Bisa. Tapi dia ambil keputusan, dia jalanin itu. Dia harus melewati itu. Artinya, kalau tidak ada pilihan lagi, jalani dan nikmati. Kalau tadi poin kedua dan ke-1, kita menciptakan sesuatu. Poin ke-1, kita harus mengucap syukur. Poin kedua, kita menciptakan lapangan kerja. Kita menciptakan sesuatu dan kita harus putar arah. Poin ketiga, tetap nyaman dalam kondisi yang buruk. Nah, kalau kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa apa-apa, kita masuk, jalani, dan enjoy. Seperti sekarang, kita tidak bisa harus kerja ke kantor, kita harus work from home. Jadi kita tidak bertemu dengan rekan kerja. Kalau ke kantor pun, kalau kita bertemu dengan rekan kerja, kita harus jaga jarak toh. Kita harus menjaga kesehatan. Nah, pilih, nikmati, dan jalani. Seperti Kristus memilih pikul salib. Nah, itulah salib kita. Kita harus melewati Via Dolorosa itu. Kita harus menyelesaikan perjalanan salib itu. Bersahabat dengan kondisi ketidaknyamanan itu justru adalah salah satu pemulihan yang sejati. Amin. Bersahabat dengan kondisi yang tidak nyaman itu pemulihan yang sejati. Tapi kita jangan pikirkan hasilnya dulu. Dan kita jangan langsung mengatakan, fokus kepada masalah dan pemulihannya. Bukan. Kita fokus kepada prosesnya. Kita nikmati prosesnya. Sampai kita lulus dari masalah itu. Nah, itu bagian ketiga A. Ketiga B, ada satu cerita yang mengatakan tetap nyaman di kondisi yang buruk. Ada cerita mengatakan musim salju di negara Kanada, ada sekelompok hedgehog, binatang yang seperti landak, yang badannya penuh duri. Mereka kedinginan dan hampir beku mati. Dan mereka masuk ke dalam satu gua, mereka berkumpul. Saat mereka mendekati satu sama lain, duri-duri di badannya itu saling tusuk. Sampai kesakitan dan luka-luka kecil itu membuat mereka nyeri sekali satu badan. Dan akhirnya mereka mengatakan, mau pisah aja lah, sendiri-sendiri aja. Tapi waktu mereka berpisah, satu di sana, satu di sini, mereka hampir mati beku. Mereka hampir mati beku dan mereka tidak kuat akibat cuaca yang sangat dingin ekstrim, musim salju yang sangat ekstrim. Akhirnya mereka punya pikir mati beku atau luka-luka sedikit itu. Dan mereka ambil keputusan bertemu kembali dan satu sama lain saling mendekati.
Walaupun saya ketusuk dengan durimu dan engkau ketusuk dengan durinya dan saling tusuk. Dan luka kecil itu tidak mengapa. Daripada mati beku, mereka ambil keputusan menikmati kondisi yang buruk itu. Dan tetap nyaman, tetap enjoy, tetap bersyukur, dan tetap dijalani. Yang pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan memberi solusi jalan keluar, yaitu menikmatinya. Tuhan memberi kekuatan untuk menjalaninya, dan Tuhan memberi kemampuan untuk menyelesaikan itu. Karena kita adalah biji mata Allah. Terima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Amin. Nah, Mazmur 17 ayat 8, ayat penutup mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kemana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan selalu melindungi kita dengan naungan sayap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Angkat hatimu, renungkan firman Tuhan, dan biar Tuhan Roh Kudus menanamkan firman Tuhan ini tertanam dalam-dalam di hatimu dan hatiku. Ingat baik-baik, bersyukur dalam segala hal, bukan bersyukur untuk segala hal. Dan Tuhan bukan penyebab masalah, tapi justru Tuhan memberi solusi jalan keluar. Dan poin kedua mengatakan ciptakan sesuatu. Kalau tidak bisa begitu, rubah arahmu. Dan tadi saya mengatakan memberi contoh tentang yang di Alabama dan lapisan ozon. Yang poin ketiga adalah kalau tidak bisa dirubah, jalani, nikmati kondisi buruk itu dengan cara yang nyaman. Seperti sekelompok contoh hedgehog, sekelompok binatang yang seperti landak yang badannya penuh duri. Mereka memilih luka sedikit tidak apa daripada mati beku. Dan Tuhan memberi kekuatan kemampuan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia selalu angkat kita. Dia selalu melindungi kita dalam naungan sayapnya. Dan kita selalu makin naik dan tidak turun. Tuhan Yesus memberkati. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Dan cinta daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur, dengan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Sampai jumpa kembali di pekan yang akan datang. Selamat berhari Minggu dengan keluarga tersayang.